banyak nih kadang anak muda, tobatnya nunggu tua deh. Sekarang nggak apa-apa dulu, have fun dulu. Ntar pas udah tua, biar gak nyesel. Nah itu juga karena kita nggak tahu umur kita. Maka sebagaimana menyegerakan sholat, maka segerakan juga tobat. Karena kita tidak tahu umur kita, dan kalaupun umur kita panjang, belum tentu dikasih hidayah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya untuk Indonesia bersama saya Husein Ja'far Hardar, dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirimkan di kolom komentar ataupun di medsos kita, baik itu di Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman silahkan ya, setiap saat silahkan mengirimkan pertanyaan via pesan, kolom komentar di YouTube ataupun di media sosial. Nanti kita bacakan dan tanyakan. Nah, untuk yang menjawab di kesempatan kali ini adalah Ustadz Subhi Al-Bughri. Nah, beliau juga sebelumnya sudah menjawabkan pertanyaan-pertanyaan dari kita. Kali ini coba dengan pertanyaan yang lebih susah lagi. Nah, Ustadz, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Iya, Bib. Yang pertama dari Akna Anna. Ustadz, misalnya kayaknya pas kemarin lupa sholat duhur, apa duhur hari ini jadi dikerjakan 2 kali? Nah, kira-kira kemarin dia lupa sholat duhur, apakah hari ini sholat duhurnya jadi 2 kali? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saya akan jawab pertama dari hadis Nabi SAW. Idza nasiya ahadukum an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Jika salah seorang di antara kita terlupa atau tertidur. Jadi nasiya sama nama. Kalau dia lupa atau tertidur, maka salatlah waktu dia ingat. Jadi kalau lihat dari hadis ini, saat misalnya tidak harus isya lagi kan. Karena dia qadha. Waktu lihat zohir hadis ini kan idza dzakaraha, saat dia ingat, belum sholat isya nih. Jadi alal faur. Jadi kita mengerjakannya fauron, mengerjakannya sesegera mungkin. Karena kan kalau kita lihat ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, Al-Imran 133 itu kan kalau kita lihat di dalam tafsir ya Beb ya kan, wasari'u ila takbiratil ihram. Ya, artinya kita disuruh segera menjawab perintah Allah. Jadi kalau kita lupa atau tertidur, misalnya kita ketiduran nih, tidur maghrib, pas bangun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, isya. Kan maghribnya ketinggalan. Tapi begitu dia lihat tanggalan, kok dia tidur hari Minggu, bangunnya hari Senin. Gitu kan, berarti dia tidur 1 hari ini. Berarti berapa waktu sholat yang ketinggalan sama dia. Nah, waktu ingat dibayar itu semuanya. Ya, yang tertinggal. Enggak harus pada waktu isya ya, dengan niat qadaan. Misalnya kalau yang pakai usolli ya, usolli fardhul isya'i 4 rakaatin misalnya. Kalau dia sendiri ya enggak pakai imaman makmuman, qadaan lillahi ta'ala. Karena kalau yang kita kerjakan di waktunya kan kita bilang adaan ya Beb ya, artinya karena tepat waktunya atau pada waktunya. Ya, tapi karena dia ketiduran 2 hari gitu. Dia pikir ini cuman maghrib doang yang katanya ada isya, zuhur berikutnya, karena beberapa hari dia ketiduran. Mungkin aja kan ada orang yang seperti itu ya. Jadi dia pas ingat, pas dia sadar ya, maka dia langsung mengerjakannya. Untung perintah sholat itu didapatkan oleh Nabi Muhammad dan ketika Isra Mi'raj ya. Kalau di zaman Ashabul Kahfi sudah ada, Ashabul Kahfi repot. 309 tahun ya. Makanya 309 tahun, kodoknya agak repot. Iya, dan ya karena ya tidur kan dia, bukan orang yang koma. Ya, kalau orang yang koma, ya kalau kita lihat misalnya maghsyian alaih, orang yang pingsan, ya kemudian dia misalnya ada yang koma setahun, kan dia
Karena kan salah satu syaratnya dia wajib sholat itu adalah akil. Ya karena saat dia koma, ya misalnya di rumah sakit dia seperti itu kan dia tidak lagi dianggap berakal. Ya ini jadi rahmat juga buat kita kalau ngeganti setahun ya, misalnya dia pingsannya ataupun komanya selama 1 tahun. Tapi kalau Ashabul Kahfi itu memang tidur mereka ya, memang ditidurin, guling-guling. Ada matahari ke sebelah sini mereka dipalingkan. Dan itu untung syariatnya belum ada ya, Beb. Iya. Kalau mu'alaf juga, apakah harus mengganti sholatnya sebanyak tahun di mana dia non-muslim? Ya, keimanannya itu adalah menggugurkan yang lama. Ya, itulah, Masya Allah, kemudian dia menjadi bersih kembali karena hijrah ini. Ya kalau orang taubat aja, ya, kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang nggak punya dosa lagi, ya kan? Kalau dalam An-Nisa 100 kan, waman yakhruj min baitihi muhajiran ilallah thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi sudah ada pahalanya dari Allah. Dia baru niat hijrah doang, di tengah jalan belum nyampe, dia sudah ada pahalanya. Dan kita tahu bahwa hijrah, apalagi ini taubat, itu menggugurkan semuanya yang dulu pernah dia lakukan. Jadi semacam kayak pemutihan gitu ya. Dan dalam Islam kalau orang sudah menikah di masa jahiliyah juga tidak memerlukan lagi akdun jadi. Ya karena sudah diakui. Misalnya ada non-muslim, dia suami istri kemudian masuk Islam, kemudian dia tidak disuruh lagi berakad, ya kan? Karena hatta orang musyrik dulu, misalnya Abu Sufyan dengan istrinya, saat dia menjadi muslim kan tidak disuruh ulang lagi. Padahal kan dulu beda akad nikahnya. Mungkin dia juga caranya tidak seperti yang kita, tapi itu dia sudah dianggap sah ya, dan tidak perlu ada akdun, jadi tidak perlu ada akad baru. Dan ya kalau ada yang seperti ini, insya Allah semuanya kayak dulu Mike Tyson, ya kan, Muhammad Ali, ya masuk ke dalam agama Islam. Banyak nih kadang anak muda, tobatnya nunggu tua deh. Sekarang nggak apa-apa dulu, have fun dulu. Ntar pas udah tua, biar gak nyesel. Nah itu juga karena kita nggak tahu umur kita. Maka sebagaimana menyegerakan sholat, maka segerakan juga tobat. Karena kita tidak tahu umur kita, dan kalaupun umur kita panjang, belum tentu dikasih hidayah kedua. Sebagaimana kesempatan kadang tidak datang 2 kali. Nah, Tat, kalau lupa, Tat, nih gue udah berapa hari ya ninggalin duhur ya. Misalnya dulu ada kelupaan, gimana? Ya kalau misalnya lupa berapanya, mungkin saking banyaknya ya, Beb ya. Gak kira saking sedikitnya. Ya saking banyaknya. Ya Allah kan Maha Pemaaf. Allah tuh Ghafurun Rahim. Dalam surat Al-Furqan dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kan di sini illa man taba, kecuali yang kemudian dia bertobat. Lupa, dia nggak tahu saking banyaknya. Kemudian dia wa amana wa amila amalan salihah, kemudian dia mengerjakan yang dia ingat dan dia yakin. Atau kalau memang sangat banyak sekali, misalnya 15 tahun dia nggak sholat, ya udah. Ya dia kerjakan aja yang sekarang ini menjadi kewajiban dirinya. Adapun insya Allah kekurangannya itu kan kita punya penambalnya, sholat-sholat sunnah, qobliyah ba'diyahnya dia kerjain. Kadang-kadang dia sholat sunnah mutlak, ya kan, sholat sunnah yang tidak terikat karena sebab apapun atau di waktu apapun kecuali bukan di waktu-waktu haram, ya kan, seperti misalnya ba'dal fajr atau ba'dal asar, ya kan, atau matahari sebelum tergelincir. Itu kan waktu-waktu haram kita untuk melaksanakan sholat. Selama itu bukan waktu-waktu haram, kemudian dia sholat mutlak dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan itu bisa sebagai penutup dari kekurangan-kekurangan sebelumnya. Karena sangat banyak sekali. Dia mau bayar juga ya berapa kesempatan, dan dia juga nggak inget pastinya berapa isya yang harus dia kerjakan. Wallahu ta'ala anhu a'lam. Ustaz, ini pertanyaan kedua dari Wahyu Pratama. Mau tanya,
Kalau aneh sholat dan aneh membawa HP yang isinya tentu saja banyak hal yang maksiat. Tapi pas sholat HP dimatiin, gimana tuh hukumnya? Nah, jadi pas sholat HP-nya dimatiin tapi dikantongin. Isinya HP-nya hal-hal yang sifatnya maksiat. Itu gimana? Ya kalau kita lihat misalnya fatwa-fatwa ulama ya. Jadi handphone kita ini seandainya ada aplikasi Al-Quran, dia itu disepakati, kayaknya para ulama semua menyepakati bahwa gadget tetap gadget dan dia bukan mushaf, bukan Quran. Walaupun di dalamnya ada aplikasi Qurannya. Karena Qurannya bukan seperti ini tapi dianggap seperti bayangan di cermin. Maka dia kalau ke WC boleh dibawa. Melihat dari fatwa ini berarti dia tetap dihukumi selama dia tidak terbuka. Ya kan, selama dia tidak terbuka, dia tertutup di dalamnya, mau dimatikan atau tidak, ya kan? Ya itu sah karena dia bukan bawa barang najis, ya kan? Tubuh kita aja nih kalau dicari-cari ya kotoran, ya kan? Makanya nggak ada masalah. Iya, dalam hal ini ya silahkan aja. Kalau memang ada maksiatnya. Karena semua pilihan tinggal kita cari aja, semuanya kan terbuka. Kita mau search yang mana gitu kan. Mau cari ayat juga bisa, mau cari hadis juga bisa. Kita mau cari bagaimana tata cara ibadah misalnya kan, itu juga langsung keluar semua. Dan kita mau cari yang buruk juga sangat mungkin keluar semua. Dan itu di luar kekuasaan kita. Ya selama dia mati ya atau selama dia tidak kita aktifkan, karena kalau kita lagi sholat handphone diaktifin kan juga mengganggu, repot ya kan. Tapi ya sebenarnya ya juga saat ya kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjauhkan orang dari keji dan mungkar. Seharusnya karena sholat HP-nya dihapus tuh yang maksiat-maksiat itu. Kok malah dibiarin aja nangkring di HP itu. Nah selanjutnya saya dari Rudi Pamungkas. Mau tanya hukum tahajud untuk saya yang kalau malam nggak bisa tidur. Atau untuk yang lagi shift malam kan nggak boleh tidur. Tapi ada waktu sholat. Jadi itu gimana? Nah misalnya nggak bisa tidur, insomnia. Atau dia satpam komplek misalnya. Memang kalau tidur bahaya ya. Nah itu tahajudnya boleh apa enggak? Dan kalau tidak tahajud bagaimana? Ya mungkin yang pertama kalau misalnya dia susah tidur, dia berwudu, dia baca Quran. Ya biasanya ngantuk tuh orang kalau baca Quran. Iya kan? Baru baca Qurannya aja baru Bismillahirrahmanirrahim. Udah nguap 3 kali biasanya. Nah kalau dia tidur terus bangun lagi, itu afdol kalau dia kemudian tahajud. Ya kan? Dan ada yang mengatakan boleh-boleh aja. Kalau dia tanpa tidur kemudian dia tahajud. Walaupun kalau saya lihat ada pendapat Syihabuddin Ar-Ramli, ya, seorang ulama mazhab Syafi'i ya, yang mengatakan bahwa dia lebih menyukai tahajud itu tidur. Jadi habis tidur dulu walau qalil gitu kan. Walau muddah qasirah gitu ya kan. Walaupun cuma sedikit dia tidur dulu. Karena ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini favorit dan populer banget. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu umumnya ya dikerjakan itu setelah dia tidur ya, dan kemudian terbangun, dan yang waktu paling afdol adalah sepertiga malam yang terakhir. Namun kalau dalam kasus yang tadi ada yang mengatakan boleh, tapi Ar-Ramli bilang lebih baik dia mengerjakan sholat selain tahajud gitu. Misalnya sholat hajat, witir, iya witir, atau dia mungkin mutlak dia tambahin aja yang banyak-banyak baca Quran. Ya, ada yang berpendapat jangan bikin sholat sunnah kan banyak gitu yang bisa dikerjakan malam. Kalau yang tadi petugas jaga malam, kalau dia mau nyempetin sholat tahajud harus jaganya berdua atau lebih ya, karena dia haris ya sebagai penjaga itu. Jangan sampai pas dia lagi sholat, dia lagi nikmat kemudian ada masuk. Kemarin sempat viral tuh videonya di Mekah apa di Madinah ya. Yang imam mau diserang. Itu di Mekah karena dia pakai pakaian ihram. Seorang laki-laki tiba-tiba mau diserang, mendekati imam ya khatib ya yang lagi berkhutbah.
Itu kan ada askar yang kemudian menahan dia. Iya. Nah, askar ini memang dia tugasnya, karena orang kan kalau lagi khutbah, lagi sholat kan dia husu, ya kan. Nah, sementara yang berjaga-jaga begini dia memang nggak boleh meninggalkan pos atau tugas untuk dirinya. Kecuali misalnya dia tim 6 orang, ya kan, atau 7 orang, dia bisa gantian. Ya saya mau 2 rakaat dulu nih. Ya silakan deh. Kita berjaga dulu nih, gitu kan. Ini buat dia harus diatur seperti itu. Karena menjaga itu kewajiban, sedangkan tahajud itu sunnah. Ya, sunnah, dan dia punya pahala yang lain. Iya, kata Nabi aja sebagai ibadah ya menjaga itu. Kata Nabi itu malah mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah ainun batat, ya, tahrusu fi sabilillah. Orang yang sedang berjaga-jaga kayak pasukan kita misalnya, masuk waktu Jumat yang di perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya, la yajib alaihil Jum'ah, ya kan, dia tetap berjaga. Atau dia akan nanti mengganti sholat zuhur berikutnya, pasti komandannya akan menggilir dia untuk 3 kali berturut-turut, gitu kan, supaya dia juga tidak kena hadis yang man taraka thalatha jum'ain tahawunan taba'allahu ala qalbihim. Ya walaupun mereka asalnya sih bukan tahawunan, bukan karena menyanyiakan, karena dia sedang berjaga. Kan ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata-mata seperti ini dia malah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Orang lain fi rahatin, orang lain tenang, tentram, istirahat, dia berjaga-jaga. Itu kan punya nilai juga ya yang akan dia dapatkan. Oke. Nah, gitu. Nah, saat ini sekalian karena antum sempat bahas soal sholat Jumat, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita. Soal sholat Jumat pakai Zoom. Iya. Di tengah pandemi seperti saat ini. Itu gimana? Ya ini pasti adalah merupakan masail fiqhiyah.